Selamat malam. Apa kabar kalian, para penikmat gelap? Masihkah kalian bisa tidur nyenyak? Atau akhir-akhir ini ada yang duduk di sudut kamar, memperhatikanmu dalam diam? Hati-hati, karena kadang yang kau kira hanya bayangan, bisa jadi sedang menunggumu menjawab. Kembali lagi di malam kelam, tempat di mana suara-suara dari kegelapan bercerita padamu tentang apa yang tak bisa dijelaskan dan mungkin tak seharusnya kau dengarkan sendirian. Malam semakin turun, angin membawa hawa dingin yang tak biasa, dan malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah nyata dari seorang kakek tua yang pernah bersumpah tak akan pernah lagi memancing di waktu setelah maghrib. Cerita ini bermula puluhan tahun yang lalu, saat kakek itu masih muda dan kuat. Ia adalah seorang pemancing ulung. Setiap sore, ia akan pergi ke sungai yang letaknya agak jauh dari kampung, melalui jalur setapak, menyeberangi kebun dan hutan kecil, hingga sampai ke sebuah jembatan tua dari kayu yang menghadap langsung ke aliran sungai tenang yang dikelilingi pepohonan rimbun. Konon katanya, kalau memancing setelah maghrib, hasilnya pasti banyak. Begitu yang diyakini banyak orang di desa. Entah mitos, entah kebetulan. Yang jelas, kakek ini sudah membuktikannya sendiri. Dan pada suatu sore, ia memutuskan untuk kembali memancing. Meski hari sudah mulai gelap. Langit keunguan, udara mulai lembab, dan suasana di sekitar sungai itu terasa jauh lebih senyap dari biasanya. Tapi ia tak peduli. Ia duduk di pinggir jembatan, menancapkan kail dan mulai menunggu, sambil sesekali memandangi aliran sungai yang bergerak pelan. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu, disusul suara gisikan dedaunan di belakangnya. Kakek itu sempat menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Paling cuma biawak, gumamnya dalam hati. Mencoba menenangkan diri. Lalu kailnya bergerak. Satu ikan besar berhasil didapatkan. Tak lama, satu lagi. Lalu satu lagi. Benar saja, maghrib memang waktu terbaik untuk memancing. Tapi kesenangan itu tak berlangsung lama, karena tepat saat ia hendak melempar kail keempat, terdengar suara aneh. Suara seperti gesekan tubuh melawan batang pohon. Ia menoleh ke arah suara itu, dan saat itulah ia melihatnya. Sosok itu muncul dari balik rimbunnya pepohonan seberang sungai, tinggi, berbentuk kerucut, tanpa wajah, tanpa mulut, hanya dipenuhi mata yang tak berhenti berkedip, memutar, menatap dari seluruh tubuhnya, atas, bawah, samping, semuanya hanya mata. Besar, kecil, ada yang merah, ada yang hitam, dan semuanya seolah hidup, menatap langsung ke arahnya. Kakek itu tak mampu bergerak, lututnya lemas, mulutnya terkunci. Tapi yang paling mengerikan,
Sosok itu bergerak, meluncur seperti melayang rendah, melewati sela pepohonan dengan suara berdesis. Saat itulah kakek itu tersadar. Ia melempar pancingnya dan berlari secepat yang ia bisa dengan merangkak. Namun, malam sudah turun, jalannya gelap, dan ia tak tahu arah. Hanya satu yang ia pikirkan, jauh dari sungai, jauh dari makhluk bermata 1000 itu. Tapi tubuhnya tak kuat, lelah, takut, lutut gemetar. Ia pun merangkak di jalan tanah yang dingin dan licin. Hingga akhirnya ia melihat cahaya lampu dari kejauhan rumahnya. Sesampainya di rumah, ia jatuh terduduk di lantai. Wajahnya pucat, bajunya kotor, dan matanya masih ketakutan. Istrinya panik dan mencoba bertanya, namun kakek itu hanya bisa berkata, "Tutup semua jendela, matikan lampu. Dia melihatku, semua mata itu melihatku." Malam itu ia tak bisa tidur, berkeringat dingin, meski udara sangat dingin. Dan baru keesokan harinya, dengan suara gemetar, ia bercerita kepada istrinya tentang sosok makhluk bermata 1000 yang muncul dari balik hutan sungai tepat setelah waktu maghrib. Dan sejak saat itu, kakek itu tak pernah lagi memancing setelah maghrib. Bahkan mendekati jembatan itu pun tidak. Ia hanya akan memancing di siang hari saja. Dan setelah azan berkumandang, ia akan cepat-cepat pulang. Sebab ia tahu ada sesuatu di sana yang tak seharusnya dilihat manusia. Lalu, bagaimana dengan kalian? Masih berani memancing setelah maghrib? Ingatlah, kadang mitos itu ada bukan tanpa alasan. Karena mungkin ada mata yang memperhatikan dari balik kegelapan. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Malam Kelam. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan cerita-cerita mencekam lainnya. Karena siapa tahu kisah berikutnya adalah kisahmu.